Cek, cek. Assalamualaikum. Nah, saya pakai Tukang Mungkin tapi suara unmute dulu kali itu ya. Apa suara iya apa itu ya? tukang kayaknya tukang itu. Unmute dulu, matiin dulu mic-nya. Ubaidillah Dini itu yang masih belum mati. Nah, udah tuh. cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah menimpahkan kebaikan untuk kita semua sehingga kita bisa bertemu walaupun secara virtual ya, Ibu Bapak. Dan kegiatan kajian pertama juga yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa, khususnya khusus di keadaan pandemi hari ini gitu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di kondisi yang berjauhan tapi kita tetap bisa menjalinkan silaturahim, kita bisa tetap jalinkan kasih sayang untuk sesama, dan tentunya kita bisa bertambah ilmunya untuk menjadi muslim yang lebih baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak dalam keadaan sehat semua, dan mari kita luruskan niat kegiatan hari ini sebagai ajang silaturahim, menambah ilmu. Mudah-mudahan walaupun kita berjauhan, malaikat ikut bersama kita. Oke, ibu bapak, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, ibu bapak, kita sebelum mulai kita akan mendengarkan mukadimah dulu ya, mendengarkan ngaji gitu ya. Ngaji yang akan disampaikan oleh santriwati dari Pondok Pesantren Quran Rida. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon tunggu sebentar ya, Bapak. Udah ini. Coba tawat. Ajis mangan dulu ya. Dulu sarapan. Oh.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة Klik aja. من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah dengarkan bersama tadi pembacaan surat Al-Waqiah yang disampaikan oleh santriwati Pondok Pesantren Quran Rida. Sepertinya mungkin kurang lagi bersemangat ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari Al-Quran tadi bisa menambah
Allah berikan keberkahan di acara hari ini, dan kita semakin dekat kepada Allah karena tadi dibaca adalah surat Al-Waqiah, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Mahfudin, sudah siap Ustadz? Insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk tampilan dan isi kajian, waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Baik. Ini pada screen ini ya. Tahu apa? Hide present view. Hide present yang atasnya Ustaz. Oh ini. Ya. Oh gitu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayni lan tadillu abadan ma tamassaktum. Kitabullah wa sunnat rasul. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dulur ablah yang saya hormati, para pemirsa yang online, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya, maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama mengadakan satu kajian sebagaimana yang direncanakan, yaitu dalam kajian tentang perbandingan mazhab. Judul ini awalnya saya tidak langsung ke perbandingan mazhab sebenarnya, ya secara umum fikih saja. Gitu. Tapi kemarin ketika dalam rapat ada usulan-usulan bahwa supaya judulnya dakwah sedikit, maka itu karena perbandingan mazhab, kajian perbandingan mazhab yang ini. Dari judulnya pun sudah kelihatan sangat luas sekali sebenarnya. Tapi insya Allah kita tidak seluas apa yang disampaikan biasa oleh para ulama atau ustadz yang memang sudah profesional. Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini juga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, walaupun dengan masih taraf belajar berkaitan dengan masalah-masalah komputer dan juga Zoom ini, sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita terbiasa, baik yang offline ataupun yang online, bisa berkontribusi, berkoordinasi, dan lain sebagainya, bisa mengambil manfaat yang jelas. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini dapat berkah dan ridhonya, serta dicatat sebagai kebajikan, sebagai amal pemberat kebajikan kita nanti di yaumil hisab.
Dan juga kita juga tak lupa mendoakan semoga semua yang berkontribusi andil dalam pelaksanaan kajian ini juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, dan khususnya juga yang punya ruangan di sini. Semoga jadi berkah dan dapat berkah serta ridho Allah dan lindungannya dari segala fitnah dan mara bahaya dunia. Hadirin sekalian, sesuai dengan judulnya, ini perbandingan mazhab. Ya mungkin kenapa kok kita memilih berkaitan dengan mazhab fikih? Biasanya kalau memang yang namanya mazhab secara umum itu mazhab fikih. Tapi mazhab juga kadang-kala digunakan secara umum. Mazhab dalam masalah ibadah, mazhab dalam masalah fikih, mazhab dalam akidah, dan bahkan yang ilmu-ilmu dunia pun itu kadang-kala pakai istilah mazhab yang menunjukkan aliran atau metodologi dan lain sebagainya. Nah, mengapa kok saya memilih mazhab fikih untuk kajian ini? Ya, ini sehubungan dengan apa yang sedang bergulir viral di medsos-medsos ataupun secara langsung kita alami berkaitan dengan paham-paham yang mungkin rada aneh kepada kita berkaitan dengan pembid'ahan, apa-apa bid'ah, apa-apa syirik dan segala macam. Itu kita ingin tahu ya, supaya kita nggak bingung apa sih sebenarnya yang terjadi di ranah fikih ini. Karena itulah maka sedikit banyaknya ya kita mencoba yang dibahas dalam perselisihan masalah fikih apa sih sebenarnya, supaya kita juga mengerti dan juga tidak bingung terutama. Karena kalau kita misalkan melakukan ini ternyata nggak sesuai dengan paham-paham yang lainnya, maka kita jadi nggak enak juga. Jadi kita melakukan ini disebut bid'ah, ini salah, ini salah. Sebenarnya di mana itu salahnya? Oke, mudah-mudahan dengan pengajian ini kita bisa mengerti dan kita juga bisa mengambil mana yang terbaik buat kita. Oke, Berdulur Ablah yang saya hormati, kita tahu bahwa kalau zaman dahulu perselisihan atau perbedaan pendapat ini tidak begitu mencuat dan tidak begitu mencekam tentunya. Paling ada dalam buku-buku ini, tulis buku aja. Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah, atau juga misalkan Bidayatul Mujtahid. Di sana dibahas mengenai perselisihan pendapat dalam bidang fikih, dalam masalah-masalah fikih. Tapi sekarang ini, dengan adanya medsos, itu sepertinya subhanallah, gencar sekali, apalagi ditambah juga dengan para dalang YouTuber yang memang menggunakan kondisi seperti ini untuk mengais keuntungan. Ya kita lihat kalau kita bisa buka misalkan diadulah antara paham ini dengan paham ini. Jadi gambar-gambarnya itu yang tadinya sendiri menunjuk-nunjuk misalkan ini dijadikan padu seakan-akan menunjuk lawannya. Jadi kelihatannya ya terutama yang biasa pegang medsos, Facebook, YouTube itu bukan main ramenya. Antara paham ini dengan paham yang kelihatannya memang sangat bertentangan. Nah, yang terakhir mungkin belum lama ini saya buka di Facebook itu ada yang mengunggah Syekh dari Abdul Qadir Jawas itu ya, mungkin kenal. Ada yang tanya, ya Ustadz, kita bingung siapa sih yang harus kita ikutin, siapa yang harus kita turutin, katanya gitu. Apakah ulama-ulama yang ada? Apakah siapa? Oh, dengan tertawa sumringah dia mengatakan itu sebagai saya sampaikan tidak ada orang lain yang perlu kita ikuti, tapi ya kita mengikuti Rasulullah. Karena ketika kita mati nanti di alam kubur itu tidak ada yang nanya siapa
imamu. Siapa nabimu? Tapi ada ya menabiuka, menrobuka, menabiuka, memakitabuka dan lain sebagainya. Jadi kita harus ikuti Rasulullah. Rasulullah yang harus kita ikuti. Nah, di sebelahnya ditampilkan juga yang bertentangan seakan-akan begitu. Betul, setuju. 100% saya setuju bahwa yang kita ikuti adalah Rasulullah. Tapi salah hidup. Mestinya dia hidup di zaman Rasulullah masih hidup. Jadi dia bisa langsung ada apa-apa tanya, ya Rasulullah. Sekarang udah jauh masanya. Nabi diikuti oleh sahabat-sahabat tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Apa kita bertanya Rasulullah kalau sekarang ada permasalahan, masalah fikih misalkan? Gak bisa langsung kan, tapi kita harus ke ulama setelah itu. Ya itulah banyak sekali kita lihat perselisihan di dalam masalah fikih ini yang kadang-kala memang diprovokasi, dibuat sedemikian rupa sehingga yang biasanya adem-adem saja gitu jadi kelihatannya panas, kontroversi. Dan ini bukan cuma sekedar dalam skup nasional di Indonesia saja. Ternyata di kalangan internasional pun kalau kita misalkan mengikuti di Audatul Madzhabil Arba'ah satu di Facebooknya, akan kita dapat kiriman-kiriman selalu. Bagaimana sekarang tanggapan ahli sunnah yang orang bermadhab melawan mereka-mereka yang sekarang ini boleh dibilang pengusung ala madhabiyah. Mereka-mereka yang tidak bermadhab. Jadi mereka kalau bicara mengenai fikih tidak berdasarkan pendapat ini, pendapat ini, tapi langsung ini hukumnya ini, hadisnya ini. Kalau tidak ada, kalau beda dengan itu berarti itu bid'ah. Maka disinilah yang kadang-kala membuat kita bingung. Sebenarnya apa sih? Oleh karena itulah, maka pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingin sedikit membahas mengenai madhab fikih ini yang mudah-mudahan bisa mengurangi kebingungan kita dan kita juga bisa mengambil apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Untuk itulah maka yang pertama kali insya Allah definisi madhab. Apa itu madhab? Menurut bahasa, madhab ini merupakan sigat isim makan. Ya. Zahaba yadhabu dihaban. Tapi ada juga madhaban ini bukan hanya isim makan, zaman isim makan kan sama madhaban, tapi ada masdar mimi. Nah maka di sini ada yang mengatakan bahwa madhab di sini merupakan isim makan, ada juga yang mengatakan bahwa ini masdar mimi. Zahaba yadhabu dihaban madhaban. Terus zahbatan zihbatan bahwa zahibun wa zaka madhubun idhab la tadhab madhabun midhabun. Itu kalau biasa tafsir-tafsir itu. Yang artinya madhab kalau isim makan berarti tempat pergi. Tapi kalau dianggap sebagai masdar mimi, maka artinya jalan. Perginya itu. Ya. Dan saya terus saja memilih bahwa madhab ini masdar mimi. Karena ini sama dengan istilah manasik jamak daripada mansak. Mansak itu sudah tentu bukan tempat nusuk, tapi memang nusuknya, cara manasik, cara ibadah dari nusuk. Juga masak ini juga bukan disemakan, tapi memang masdar mimi. Ya, samping sebagai jalan, ini juga merupakan thariqah, artinya cara, metode. Jadi bisa sebagai jalan, kalau kelihatannya konkret kelihatan, tapi kalau misalkan teoritis, diartikan sebagai thariqah, cara. Dia bermakna sabil, yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Jadi boleh dibilang, apa itu madhab? Madhab secara bahasa, etimologinya, itu adalah jalan atau cara.
yang berasal kata dari kata dhahaba ya dhahbu dhahaban madhaban. Sementara menurut istilah ini banyak para ulama membuat definisi-definisi yang kadangkala panjang lebar dan membingungkan juga gitu. Apa yang diambil? Nah di sini saya ambilkan satu definisi yang pendek, mudah dimengerti insya Allah. Yaitu yang ditulis oleh dalam Hasyi Ad-Dasuki dari Ala Al-Syarhil Kabir. Ini bisa kita lihat baik di Syamilah ataupun di maktabah lainnya, PDF-nya. Itu apa? Madhab adalah madhaba ilaihi minal ahkamil ijtihadiyah imamul a'imah. Ini imamul a'imah jadi apa nih kira-kira? Fa'il. Jadi boleh juga madhaba ilaihi imamul a'imah minal ahkamil ijtihadiyah. Madhab adalah pendapat dalam perkara ijtihadiyah yang diambil oleh imam dari para imam madhab. Dengkotnya, di bawahnya itu kan ada imam-imam banyak nih. Nah ini pusatnya ini itu yang punya jalannya, cara dalam mengistinbat. Nah makanya di sini saya tulis dengan al-ahkamul ijtihadiyah. Berkaitan dengan apa? Hukum-hukum yang bersifat ijtihadi. Nah, berarti kan harus ada tahu apa ijtihadi itu, ya kan? Apa sih ijtihad itu? Ijtihad menurut bahasa adalah ijtihada, sumbernya ijtahidu ijtihadan. Yang mujarradnya, ini kan berarti mazid ya. Mazid dijadati apa? Ijtihada. Alif ta. Asal katanya mujarrad sulati mujarradnya jahada. Yang artinya bersungguh-sungguh atau juga disebut badlul juhdi. Dan secara istilah badlut tokoh minal faqih fi tahsili hukmin syar'iyyin dhanniyin. Itu definisi yang pendeknya. Apa itu ijtihad? Badlut tokoh mengerahkan segenap kekuatan minal faqih yang dilakukan oleh seorang ahli fikih fi tahsili hukmin syar'iyyin dhanniyin, dalam menghasilkan hukum syar'i yang bersifat dhanni. Ini yang saya kasih kuning, ini berarti ini harus ada catatan. Jadi yang boleh berijtihad cuma seorang faqih. Seorang faqih yang memang memiliki instrumen untuk ijtihad. Tidak sembarang orang. Ada juga sekarang ini membagi ijtihad berbeda dengan apa yang sudah baku di kalangan para alim ulama. Itu dengan ada jihad ustad, jihad awam, jihad ijtihad. Rancu. Kalau orang awam boleh berijtihad, ya kaburlah. Tapi yang boleh berijtihad adalah seorang ahli faqih. Jadi, apa itu ahli faqih? Ahli faqih ya sudah tentu yang memang ahli di bidang ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Kira-kira berat enggak? Oleh karena itulah maka di sini kita perlu seorang ahli faqih yang meramu dalil-dalil tersebut yang menjadi hukum syar'i yang itu faqihnya. Sekarang yang bersifat dhanni, khusus yang bersifat dhanni yang boleh dijadikan sarana ijtihad. Objek ijtihad hanya hukum syar'i yang bersifat dhanni. Dhanni itu apa artinya? Dari dhanni itu asumtif, bersifat perkiraan. Bukan yakin 100%, tapi memang dhanni. Kenapa dhanni? Karena memang dalilnya bersifat dhanni. Nanti kembali ke dalil lagi. Bukan hukum yang qat'i, tapi hukum yang dhanni yang bisa dihasilkan dari ijtihad. Dhanni, kalau kita buat skala dari garis yang paling atas yakin,
Kalau pertengahannya nggak percaya atau nggak percaya, ini disebut sebagai syak, ragu-ragu. Lewat ke atas antara syak dan yakin, inilah dzon. Apakah 60%, 70%, 80%, 90%, ini sudah masuk kategori. Recording in progress. Tapi kalau di bawah syak, ya itu sudah lebih lau lagi, lebih rendah lagi. Syak saja, kita boleh nggak beribadah dengan syak? Tidak boleh. Tapi kalau dengan dzon, boleh. Kita menghadap kiblat, apa kita yakin bahwa kita menghadap kiblat? Tidak bisa dzon. Makanya kalau ada orang heran, kok sejadahnya agak miring sih? Ya udahlah, itu masalah dzon. Yang penting kalau memang kita, apalagi dengan bantuan GPS, tahu bahwa yang persis itu ada kita miring sedikit sekian derajat misalkan. Karena kita sudah ngukur berdasarkan GPS atau berdasarkan matahari pas dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang memang ikutin sejadah masjid, ya insya Allah nggak apa-apa. Jadi jangan nggak usah diributin, nggak usah ragu. Beri sedikit ya. Insya Allah kalau memang itu keyakinannya, artinya walaupun nggak yakin 100%, dzonniyahnya ada di sana. Kalau dzonniyahnya ada di sana, ya berarti memang silahkan lakukan. Semua juga hukumnya dzonni. Mengapa terjadi dzonni? Tadi itu karena memang dalilnya pun dzonni. Jadi kapasitas dalil ini ada yang qat'i, ada yang dzonni. Kekotnian dan kedzonnian dalil ini tergantung daripada kekotnian, keberadaan dalilnya, validitasnya, dan juga keterangan yang diambil dari dalil itu. Jadi misalkan Al-Quran, validitas dalilnya itu qat'i apa? Dzonni. Pasti apakah meragukan atau juga kurang pasti gitu. Pasti kan bahwa Al-Quran itu pasti wahyu dari Allah. Karena sejak dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah dan tidak ada tandingannya. Kecuali memang yang nyala-nyalanya itu yang tidak diikuti oleh umat Islam yang mayoritas. Sementara keterangan yang bisa diambil, pengertian daripada ayat-ayat Al-Quran itu semuanya qat'i apa tidak? Qat'i. Tidak semua qat'i, ada yang dzonni. Kenapa? Seperti lamastum aja bisa menimbulkan persentuhan doang, ada yang artinya saling bersentuhan, bahkan sampai ke atas ranjang. Itu pengertian dari lamas. Jadi sementara hadir thubutnya, keberadaannya, validitasnya tidak. Sudah tentu ada bertahap, ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hadis qat'i, tapi dzonni. Berkaitan dengan dilalahnya, keterangannya, hadis qat'i atau dzonni? Tentu dzonni. Yang thubutnya aja dzonni, apalagi oleh karena itulah maka yang menjadi ranah yang dibolehkan ijtihad adalah masalah-masalah hukum yang timbul dari dalil yang dzonni saja. Kalau dalil yang sudah qat'i, ini tidak boleh dibahas lagi. Harus diterima apa adanya. Jelas, pasti hukum yang ditimbulkannya pun sudah qat'i. Oleh karena itulah maka para ulama mengatakan lam tagha lil ijtihad fi mauridin nas. Tidak ada peluang, tidak ada ruang untuk ijtihad dalam masalah-masalah yang sudah ada nasnya. Yang nasnya ini artinya nas yang sudah qat'i. Jadi kalau istilah dalam usul fikih yang disebut nas itu adalah dalil yang sudah qat'i. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan ijtihad
ya harus yang ada di ranah dhonni semuanya. Nah, dalam ajaran agama Islam atau agama hukum syariah, di mana letaknya ranah dhonni? Maka disinilah saya akan mengajak ke masalah pokok-pokok ajaran Islam. Ini pokok-pokok ajaran Islam ini kita bisa ambil dari hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Yang sudah mungkin ini dalam Arba'in, ini hadis nomor 2 ya, setelah innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang penting dan juga maha agung karena langsung ini dipresentasikan, dilakonkan oleh malaikat Jibril dengan Nabi. Aminus sama wa aminul ardh. Hadis ini bukan sekedar ucapan Rasulullah, tapi diperagakan juga oleh malaikat Jibril. Bukan main kan? Cuma hadis ini mungkin yang langsung mengajarkan tentang agama lewat pertanyaan-pertanyaannya. Ya, dalam tarifnya saya ingat ada yang Tajahul As-Saqrat. Tajahul As-Saqrat itu jadi dalam tarbiyah wa ta'lim dulu yang lulus itu ada satu metode tajahul itu belaga bodohnya Sokrates. Jadi ketika dia ngajar itu bertanya bisa kan dia gak tahu bertanya pertanyaannya. Nah itulah yang dilakukan juga dalam hadis ini. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain tidak ada jurusnya. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala. Nah, artinya ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh, seger, bugar, gak loyo, gak capek, gak kusut. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kelihatannya perlente, bersih, tapi tidak ada yang mengenal dia. Kalau bersih perlente bukan perjalanan jauh, berarti sebenarnya orang situ kayaknya gitu ya, tapi tidak ada yang kenal. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, "Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi." Saking akrabnya, dia sampai nempel. Wa qala ya Muhammad, akhbirni Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tuqimas shalah, wa tu'tiya zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita. Aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Ini Islam definisinya. Yang oleh ulama ditetapkan sebagai inilah sebagai rukun Islam. Pokok-pokok ajaran Islam pertama adalah ini. Pokok-pokok ajaran Islam adalah rukun Islam. Nah, nanti kita bahas apa itu Islam. Qala shadaqta. Si rojul tersebut bilang shadaqta. Disinilah tajahulnya. Belaga bodohnya gitu ya. Dia bertanya, tapi dia ngebenerin. Berarti kan dia sudah tahu. Nah, disitulah maka fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami semua heran, dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian si laki-laki tersebut berkata, fa'akhbirni anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian dia bertanya, lalu beritahu aku tentang iman. Nabi bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini biasa kita kenal sebagai rukun iman. Dan justru di kalimat wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi inilah yang merupakan asbabul wurud daripada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Yahya bin Ya'mur. Dia bercerita bahwa di masa itu di Irak sedang viral, sedang ini masalah al-qadariyah, paham al-qadariyah, bahwa tidak ada qadar. Kita beramal, bekerja secara unuf yang tidak ada awalnya. Kita bebas melakukan sesuatu tanpa terikat oleh qadar. Karena itulah mereka cari info, cari hadis, dia berhaji atau berumroh, kemudian dia cari seorang sahabat, ketemulah Abdullah bin Umar, ditanya mengenai gimana pendapat antum tentang qadariyah yang sekarang sedang viral di Irak. Maka Abdullah bin Umar berkata, ana bari'un minhu wa antum wa hum baru'un minni. Saya jangan libatkan ini, saya bebas dari ini, nggak mau ikut ikutan. Jadi ini bukti bahwa qadariyah adalah paham yang tidak menerima qadar karena berdasarkan hadis ini, hadis tentang iman. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, bahwa kita harus iman kepada adanya qadar, bahwa kita terikat dengan qadar baik dalam baik ataupun buruk, itu semuanya ketentuan Allah. Ini mengenai iman. Qal sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Ini yang ketiga, maka ceritakan tentang, beritahu aku tentang ihsan. Qal anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Ini definisi ihsan. Allah sebentar akan kita bahas sedikit keterangannya. Qal fa akhbirni anis sa'ah. Nah, ini rincian daripada tidak termasuk pokok-pokok yang tiga itu, rincian daripada yaumil akhir. Kemudian berkata, beritahu aku tentang kiamat, kapan kejadiannya? Maka beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini apa istilahnya ya? Jawaban yang hiperbolik, yang pinter, tapi mengena gitu tuh. Ngebalikin tapi ngena. Ya. Menunjukkan bahwa Nabi sendiri tidak tahu kapan hari kiamat. Secara jawab retorik itu Zan. Oke. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian fa akhbirni an amaratiha. Beritahu aku tentang tanda-tandanya. Qal antalidal amatu rabbataha. Dan Nabi bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, wantarul hufatal aurata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Qala thumma intalaqa falabistu maliyan thumma qala li ya Umar atadri man sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda,
dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Kita bisa lihat nilai keutamaan daripada hadis ini, ya, bahwa ini langsung diperankan oleh Jibril sebagai Aminus Sama, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Aminul Ard. Maka hadis ini disebut terkenal dengan istilah hadis Jibril. Kalau hadis Jibril, sudah inilah hadisnya. An Umar bin Khattab. Ya ini semuanya. Ini isi daripada hadis itu. Dan kalau kita buka di Arba'in, ini hadis nomor 2. Dan ini infarada Muslim dari Bukhari. Biasanya kan muttafaqun alaih. Rawal Bukhari Muslim. Hadis ini cuma diriwayatkan oleh Muslim. Makanya tafarrada bihi Muslim. Ini dalam Jami'ul Ulumul Hikam itu dibahas secara panjang lebar. Bagus sekali kalau yang mau. Sekarang Ulumul Hikam bisa didapat. Nah, kita lanjutkan dengan pengertian iman. Kalau gitu, apa itu iman? Islam dulu kan dalam hadis Islam ya. Apa itu Islam? Menurut bahasa, artinya tunduk dan patuh. Dan kalau menurut istilah, ini ada 2 kondisi. Kalau dia disebut sendirian, tidak bareng-barengan dengan iman, tidak rendengan dengan iman, maka pengertiannya umum, mencakup semua unsur agama, pokok-pokok agama tadi, terutama akidah dan syariat. Ini seperti inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Islam ini cuma sekedar rukun Islam itu apakah iman? Islam dan iman dua-dua aja. Jadi yang dimaksud Islam di sini karena disebut sendirian tidak ada Islamnya, maka ya tidak ada imannya. Misalkan inna dina indallahil Islam, maka pengertiannya adalah ada agama. Islam di sini adalah agama. Agama Islam artinya meliputi Islam dan iman, meliputi syariah dan akidah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho bagimu agama. Islam sebagai agama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dan di akhirat nanti masuk orang-orang yang rugi. Nah, kata-kata Islam di sini ini berarti agama, mencakup akidah dan syariat. Dan dari itu, karena ini mencakup, maka definisi yang mencakup akidah dan syariah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh akan kepatuhan segala perintahnya, serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini definisi Islam mencakup tapi dia disebut digandeng kaitan dengan amaliyah lahir saja, amaliyah lahir. Ya, seperti tadi di dalam hadis, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaih sabil. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kan? Amanna, aslamna. Ada dua-duanya. Kamu belum beriman, tapi baru Islam. Maka pengertian iman ini khusus, pengertian Islam di sini khusus berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah, salat dan segala macam. Tapi iman belum meresap. Oleh karena itulah, maka di sini di samping hadis Jibril ini disebut sebagai pokok-pokok agama yang 3 itu, Islam, iman, ihsan, dia juga disebut maratibuddin. Di tahapan keberagamaan seseorang. Jadi pertama kali yang merasuk ke dalam jiwa seorang muslim atau mukmin itu
perbuatannya dulu. Belum tentu imannya memang sudah meresap ke dalam. Dari lahir baru ke hati. Itulah seperti cinta ya, dari mata turun ke hati. Ya kan? Dari pandangan baru turun ke hati. Itulah sama dengan Islam dulu, apa iman dulu? Ya. Islam dulu apa iman dulu? Islam dulu, kita ikutin dulu, tapi belum tentu. Nanti kalau sudah tertanam keikhlasan dan segala macam, barulah iman baik. Dari hadis tadi kita tahu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pasti ya. Oleh karena itulah ini merupakan rukun. Kurang satu saja berarti keluar dari agama Islam, bahkan bukan hanya kurang, keluar dari Islam. Untuk Islam. Islam sebagai apa tadi? Sebagai agama, bukan iman doang. Nah, amalan-amalan lahir itu bisa kita bagi dari beberapa kategori. Ada yang disebut amal qauli, lisan, syahadat, ikrar, zikir, baca Quran. Yang penting yang lisan itu disebut amal lisan. Ini penting nanti dalam pembagian misalkan apakah kita memberi transfer pahala kepada mayit itu boleh. Para ulama akan membahas ini. Masalah amaliyah lisan, amaliyah badan, amaliyah harta. Amal badan, salat, puasa, dan sebagainya. Amalan harta, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya termasuk amalan harta. Dan ada yang mencakup dua-duanya. Amalan haji dan umroh. Kapan amalan haji sebagai badaniyah? Selagi dia hidup, maka dia sebagai amal badaniyah. Tapi kalau dia sudah meninggal, badannya sudah tidak berfungsi, maka dia hartanya yang kalau memang dia memiliki harta, maka dia boleh dihajikan. Kan kalau belum haji, wajib dihajikan. Itulah dengan istilah badal. Maka ulama yang bersepakat bisa menggantikan orang yang sudah mati hanya di masalah ibadah badan, amaliyah, ibadah maliyah yang sepakat. Sementara kalau ibadah badaniyah, ibadah qauliyah ini masih diperselisihkan. Walaupun memang dalam transfer pahala ada 3 pendapat. Yang pertama, mutlak diterima, pokoknya kita kan bebas memberikan apa saja. Tapi kalau dijawab, emang itu hak siapa? Hak Allah atau hak kamu terima ibadah itu? Kalau itu hak kita semua sih, ya boleh. Tapi kan masalah pahala, masalah diterima, siapa? Hak Allah. Ya, kalau Allah terima, ya alhamdulillah. Makanya tetap walaupun gimana tidak ada kepastian. Tapi kalau ibadah harta kita berikan kepada orang yang sudah meninggal, ada jaminan dari hadis. Ada dalil nakli. Jadi lisan atau badan untuk ditransfer pahalanya ini masih diperselisihkan dengan dalil ya. Yang bebas sesuatu pada orang silahkan aja kan, boleh kan? Atau kaitannya dengan masalah yang tidak perlu izin atau juga keterimanya dari Allah. Tapi kalau ibadah harta, maka memang ada. Itulah mengenai Islam. Sekarang iman, menurut bahasa, pembenaran yang menuntut untuk menerima dan patuh. Secara istilah, bila disebut sendirian, tidak dibarengi dengan kata Islam, maka pengertiannya umum, sama dengan Islam. Kaum mukminin yang saya hormati. Berarti kaum mukminin, apakah yang cuma beriman doang? Ya, beriman dan Islam. Atau juga kaum muslimin rahimakumullah. Bukan cuma sekedar yang salat puasa doang, tapi yang lengkap dengan imannya. Ini Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sudah tentu amanu di sini bukan cuma yang beriman 6 itu, tapi juga yang Islam. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah engkau beriman, hanya kepada Allah engkau beriman. Ini. Nah, dari
definisi tadi bahwa kalau tidak dibarengi dengan kata Islam, iman berarti semua unsur agama. Maka dibuatlah definisinya biasanya al-iman qaulun bil lisan. Ini kan wa amalun bil arkan, ini Islam kan? Lisan dan arkan merupakan amal lahiriah. Wa i'tiqadun bil jinan. Baru inilah yang imannya, yang batin. Yazidu bit ta'ah. Iman kan abstrak, kita nggak tahu. Kita bisa melihatnya itu dari kerajinan dia beribadah. Kalau dia taatnya rajin, berarti imannya lagi tinggi. Kalau dia lagi malas-malasan, berarti imannya lagi rendah. Apalagi dia melakukan maksiat, udah lagi kendor. Nah, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Inilah definisi daripada iman. Kalau dia disebut sendirian. Tapi kalau disebut sendirian ya mencakup semuanya. Nah, kalau disebut sendirian atau digandengkan dengan kata Islam, maka pengertiannya khusus yaitu amaliyah batinnya saja. Inna billahi wa malaikatuhu. Semua yang berkaitan dengan rukun iman yang memang sekedar akidah dalam hati. Karena itulah maka rukun iman ada 6. Ini yang pokok. Berarti kalau yang ingkar salah satu daripada ke-6 ini, maka dia keluar dari Islam. Bukan iman ya, Islam. Karena Islam merupakan nama agama. Kalau ada agama iman enggak? Itu yang lebih terkenal, Islam adalah sebuah agama. Ya. Nah, kemudian ihsan, apa itu ihsan? Melakukan suatu amalan dengan baik, sempurna dan ikhlas. Ini dalam bahasa Arabnya ijadatul amal wa itqanuhu wa ikhlas. Sama dengan Islam dan ihsan. Kalau disebut sendirian, tidak dibarengi dengan kata Islam dan iman, maka pengertiannya mencakup semuanya. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang memang ihsan, beragama dengan baik, nanti ada balasan husna wa ziyadah. Balasannya baik wa ziyadah. Apa ziyadahnya? Orang kata maghrur, bisa melihat Allah nanti. Bila digandengkan dengan kata Islam atau iman, maka pengertiannya itu khusus, yaitu melakukan semua amalan dengan sebaik mungkin, baik lahir syariah maupun batin akidah. Jadi sama, kalau memang digandengkan, maka artinya khusus untuk dia sendiri. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Kan ada amanu, ada amilus solihat. Solihat ini lahiriah kan, syariah. Ahsana amalan. Faman yuslimu wajhahu ila Allah wa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ada Islam, Muslim, kemudian muhsin. Barang siapa yang berserah diri, menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia teguh pada hubul yang kuat. Innallaha ma'al orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Jadi dari hadis tersebut ini disebutkan ma huwal ihsan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Di sini ulama membagi bahwa ihsan itu ada 2 tingkatan. Ada yang disebut maqamul musyahadah. Ini bahwa orang yang beribadah dalam tingkatan ini seakan selalu merasa melihat, menyaksikan Allah secara langsung. Ingat, merasa ya, bukan melihat. Jadi merasa, itu timbul perasaan melihat. Bisa nggak kita? Ini yang tinggi. Iya. Bahkan kalau kita dengar orang-orang tasawuf sih ya, itu kan musyahadah itu kasyaf itu, bisa melihat langsung. Tapi kalau di sini ini khusus ketika kita ibadah, seakan-akan kita melihat. Kalau memang bisa, sudah tentu ini akan menunjukkan keikhlasan, kekhusyuan yang tinggi insya Allah. Yang kedua, tingkatan muraqabah, yaitu
di bawah tingkat musyahadah. Dalam tingkatan ini, orang yang melakukan ibadah merasa seluruh gerak-geriknya dan getar hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan dalam nas hadisnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, kemudian selanjutnya ini pembahasan mengenai kiamat. Akhbirni anis sa'ah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mas'ul anha bi'alam minas sa'ah. Tadi ya ini tajahul Jibril kepada Nabi Muhammad, yakni anna ilmal khalqi kullihim, bahwa pengetahuan tentang makhluk seluruhnya di waktu sa'ah, tentang hari kiamat dirinya tidak sama. Wa hadhi syaradil anna Allah Ta'ala ista'athara bi ilmiha, bahwa Allah sendiri yang mengetahui. Allah indahu as-sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah Khabir. Ini ada surat Luqman. Punya Allah isinya ilmu tentang kiamat. Beliau menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun jiwa yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal. Innallaha alimul khabir. Ini 5 kekhususan Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ini surat Al-A'raf. Qul inna ma'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 180. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Katakan bahwa sesungguhnya ilmu mengenai saat hanya ada pada sisi Tuhanku. Tidak bisa menjabarkannya tentang waktunya kecuali Allah. Takurat fistama, berat bagi langit dan bumi, la ta'tikum illa baghtah, tidak datang kepada kalian kecuali secara kaget, mendadak. Tidak ada yang tahu. Bismillah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, bahwa kunci-kunci hal yang gaib itu ada 5 yang tidak ada tahu kecuali Allah. Bagaimana disebut dalam surat Al-Luqman 34. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan, akhbirni an amaratiha, beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini ada beberapa tafsir, diantaranya pertama bahwa nanti pada zaman akhir akan timbul peperangan lagi sehingga umat Islam menang, dan ada budak-budak. Budak-budak yang cantik itu nanti beristri melahirkan anak. Nah, anak budak itu tuan si budaknya, ibunya. Atau juga nanti anak itu berakhlaknya tidak baik, menganggap ibunya sebagai budak. Ini ada sekarang. Oh iya, memang artinya seorang anak yang kurang ajar menganggap bahwa ibunya itu pembantu atau juga budak lah ya gitu. Yang penting tidak sopan, tidak lembut, kasar. Kemudian antara al-hufat al-urat al-ala tari asya'iyah tatawaluna fil bunyan. Kalau lihat orang yang telanjang dada, telanjang kaki, miskin, penggembala kambing, saling berlomba-lomba untuk membangun. Nah, ini juga bahwa orang-orang yang di kalangan rendah itu bisa saja menjadi penguasa. Dan mungkin ini kita lihat ya, Petruk jadi raja istilahnya. Ya, Petruk jadi raja itu sudah terjadi sekarang. Wataklu amwaluhum, yang asalnya dari kalangan rendah, proletar, tapi dia jadi dapat kesempatan jadi penguasa dan kaya. Karena itulah maka ya berlomba-lomba dalam membangun
Ini sudah kita lihat bahwa para penguasa sendiri dengan korupsinya mudah kan, sehingga mudah kaya. Semua yang punya kekuasaan berani sekarang. Kalaupun pakai jaket oranye bahkan dada-dada gitu. Bukannya takut, bukannya malu. Tapi orang yang ditangkap oleh KPK, kata basah pun malah cengengesan. Kelihatannya senang, nggak malu lagi. Itulah sekarang bahwa para korupsi pun itu berlomba-lomba jadi kaya tanpa malu lagi. Dengan demikian, maka kita buat skemanya. Inilah pokok-pokok agama Islam. Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tadi kita sudah bahas ya pengertiannya secara singkat. Islam adalah amalan lahir. Apakah amalan badan, apakah amalan lisan, apakah amalan harta. Ini Islam. Kemudian iman, amalan batin, semua hal yang berkaitan dengan ideologi dan keyakinan. Ini termasuk dalam amalan batin. Dan ihsan, ini kalau sudah bersinergi antara iman, keyakinan, ideologi dengan amalan batinnya. Sehingga sudah seakan-akan kalau dia melakukan sesuatu itu sudah tanpa niat lagi lah, memang sudah jadi begitu. Jadi kalau ihsan ini sudah sibuk, sudah jadi satu di dalam dirinya. Jadi segala perintah berkaitan dengan Islam dan iman sudah menyatu dalam dirinya. Ini kalau sudah tinggi daripada Islam iman. Karena itu orang beristilah bahwa Islam dengan syariah dalam hidup, hukum-hukum amaliyah, ibadah itu dalam syariah. Dan dengan iman disebut sebagai akidah. Dan ihsan ini bisa diistilahkan dengan akhlak. Dan ada juga yang berpendapat kalau tasawuf yang benar, tapi bukan tasawuf yang nyeleneh, yang menyimpang, ini merupakan ihsan, tingkat tertinggi dalam pokok-pokok ajaran agama Islam. Syariah, akidah, atasnya itu akhlak. Akhlak ini termasuk dalam kategori tazkiyatun nafas war raqaiq, yang di dalam juga bisa ada tasawuf. Nah, bagaimana kita gambaran? Allah memberi gambaran tentang pembagian pokok-pokok ajaran agama ini dengan sebuah ayat di surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ini gambaran penerapan pokok-pokok ini dalam diri kita. Bahwa kalau iman sudah menancap kuat, itu akan menimbulkan amalan-amalan lahir. Fara. Jadi kalau asluha iman sudah menancap sabit, maka farunya akan tumbuh dengan subur menjulang ke langit di atasnya. Dan dari pertumbuhan akar dan batang ini, pokok ini akan menimbulkan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, akan bermanfaat bagi manusia, dirinya dan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kita gambarkan secara visual, seperti pohon. Pohon terdiri daripada akar. Ini yang di bawah tanah kan tertutup di dalam dada. Inilah iman. Kemudian atasnya, yang di atas tanah,
batang besar, cabang ini, inilah Islam. Baik batang-batang yang pokok ataupun batang-batang yang furu, yang cabang. Ya. Ini disebut sebagai Islam yang kelihatan di atas tanah. Di sini kita lihat bunga dan buahnya. Bisa menarik, indah, akhlaknya baik, dan bermanfaat. Inilah ihsan. Jadi kalau kita gambarkan dengan pohon ini, maka iman, Islam, ihsan. Inilah rukun iman pokok-pokoknya. Sementara yang kecil-kecil, ini merupakan furu' cabang. Oleh karena itu, ada sebagian ulama juga bahwa dalam iman pun itu ada furu'iyah. Sehingga kalau ada furu' dalam masalah iman, berarti di sana juga akan timbul perbedaan pendapat. Mengenai siksa kubur, ada perbedaan pendapat nggak? Ada yang mengatakan ada siksa kubur, ada yang itu enggak, itu menunggu mimar qadina memba'atsana mimar qadina, setelah dikubur ya seperti tidur. Ketika tiup sangkakala hari kiamat, man ba'atsana mimar qadina, tadinya saya tidur. Maka ini merupakan dalil bahwa selama dikubur tidak ada fitnah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada fitnah, ada hadisnya lagi. Itulah dalil-dalil padu. Mengenai asma wa sifat, makanya ini sebenarnya nggak usah diperdebatkan lah. Kalau memang mereka pakai usul salasah, misalkan ada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Sementara di kalangan Asy'ari itu bersifat dengan sifat 20, mustahil 20, sifat Nabi 4, mustahil Nabi 4, jaiz satu berarti 50. 50 sifat yang dibahas dalam akidah Asy'ari. Karena tidak ada perbedaan antara rububiyah dan uluhiyah di kalangan Asy'ari. Tapi di kalangan Salafiyah itu perbedaan itu kalau memang dikatakan sebagai furu'iyah, insya Allah itu tidak apa-apa. Berarti tidak harus bahwa ini jadi kafir karena menyalahi. Tapi kalau yang bersikukuh bahwa dalam masalah iman tidak ada masalah furu yang bisa diperhatikan, berarti kalau yang menyalahi saja mengenai sifat Allah, apa efeknya? Kafir. Itulah. Nah ini yang pokok-pokok, yang batang besar, ini rukun Islamnya, rukunnya. Yang kalau ini ditebas akan mati enggak? Tidak ada, pohonnya tidak hidup. Nah, kemudian sementara yang ranting-ranting kecil, inilah ya di sini ranah fikih, inilah ranah jadi cuma di ranting-ranting kecil berijpo yang usul ini tidak boleh ada istilah. Dan biasanya dalilnya pun kalau masalah-masalah rukun baik iman ataupun Islam ini sudah pasti dalilnya mujma' alaih, muttafaqan alaih. Tapi kalau masalah-masalah furu'iyah, disinilah akan timbul perselisihan karena memang dalilnya pun bersifat apa? Jadi dengan gambaran ini kita tahu bahwa yang boleh ijtihad dan akan menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan imam madzhab hanyalah di arena cabang furu'iyah saja. Ya, tergantung apakah berkaitan dengan Islam syariah yang di atas, apakah berkaitan dengan iman. Tadi saya katakan bahwa dalam masalah iman, ada yang mengatakan ada furu'nya, tapi ada juga yang mengatakan semua berkaitan dengan iman harus kotikan. Itu masalah gaib. Harus berdasarkan dalil yang pasti. Itulah. Maka kalau dalam masalah-masalah fikih ijtihadi
perselisihan, perbedaan pendapat itu, insya Allah kita bisa pahami. Ya karena memang masalahnya nggak berpengaruh. Kalaupun misalkan diprotes satu batang, satu furu ini, seandainya kita salah pun, insya Allah tidak terlalu berpengaruh. Karena masalahnya masalah furu, masalah kecil. Tapi kalau dalam masalah-masalah pokok, masalah rukun, ini yang tidak boleh. Nah, kira-kira yang perlu kita ketahui berkaitan dengan perbandingan mazhab. Dari asalnya pun, kita harus tahu bahwa yang diperbolehkan adanya perselisihan, adanya perbedaan pendapat hanyalah di masalah-masalah ya ijtihadi. Karena furu'iyah maka boleh ijtihad. Kalau di masalah-masalah usuliyah tidak boleh ijtihad, maka tidak ada. Maka dalam ilmu Islam harus dibedakan antara masalah usuliyah dari masalah-masalah furu'iyah. Dan ini sesuai dengan dalilnya. Kalau dalilnya qat'i, ini insya Allah termasuk masalah-masalah mutafaq dan usul. Tapi kalau dalam masalah-masalah furu'iyah, ada suara itu. Oh, berarti itu don dalilnya dan memang bolehkan insya Allah. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ajaran Islam, supaya nanti pada pertemuan kita selanjutnya, kalau kita membahas mengenai madzhab, insya Allah saya akan menunjukkan madkhal antara ilmu fikihnya, madkhal di resort syariahnya, apa itu fikih, tarifnya, kemudian juga tadi hal yang menyebabkan perbedaan pendapat. Bahas lengkap insya Allah mengenai dalil qat'i dan ininya insya Allah. Sampai di sini, barangkali ada yang mau diskusi, silakan. Baik, Ibu Bapak, jazakallahu khairan pada Ustadz ya yang sudah memberikan materi yang luar biasa dan mengingatkan kita kembali tentang pokok-pokok Islam. Ya sampai kita terbalik, kita sibuk masalah ranting tapi masalah yang istihad, tapi kita bisa lupa masalah pokok-pokoknya, khawatir kan? Masya Allah. Oke, baik, Ibu Bapak, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya boleh open voice saja dan open kamera. Baik, Ibu Bapak, ada yang mau didiskusikan? Masya Allah. Insya Allah. Sepertinya udah pada paham semua, Ustaz. Ya, ada yang mau disampaikan? Oh ya, Kak Ali tuh. Pak Jalul Mahali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat atas yang disampaikan oleh yang ingin saya tanyakan adalah, kebetulan tadi kan masih pokok-pokok agama Islam ya, yang di sana juga dijelaskan tentang ikhtilaf, perbedaan. Nah, selama ini ada satu kelompok yang memperbolehkan ikhtilaf itu hanya dalam muamalah. Sementara dalam realitasnya kita juga tahu ada perbedaan atau ikhtilaf di akidah ya. Ada Asy'ari. Sekarang ini sering itu kalau di YouTube itu Kiai Haji Romli itu ya, tentang Asy'ari dan Salafi. Nah, ini coba apakah akidah juga. Tadi kan kalau di batang-batang dahan doang yang merah tuh. Kalau akidah kan di akar ya, akidah. Nah, realitasnya ada perbedaan mazhab di akidah ya, yang pakai takwil, yang pakai ini. Nah, ini gimana menurut pendapat mengaji? Itulah saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, boleh dijawab. Sorry, ini memang suaranya tadi agak kurang kedengaran. Tapi kalau boleh saya asumsikan gitu ya, pertanyaan tadi mengenai di akidah kan ya, akidah ternyata kok ada perselisihan antara Asy'ari, Maturidi ataupun dengan yang Salafi lah, Salafi Wahabi. Tadinya saya tidak ingin menyebut nama itu ya, karena kayaknya itu lagi sensitif sekali sekarang. Yang justru yang lagi bersilang sengketa, yang bertempur lah kalau mau dikasih kata itu antara Salafi dengan Asy'ari dalam ya, justru itu kalau menurut tadi di masalah akidah boleh ada perselisihan, kalau ada furu'iyahnya ya berarti silakan aja masing-masing. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa ini keluar dari Islam, ini keluar Islam Mujassimah, kemudian apa-apa itu kan banyak. Ini paham, apalagi bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sampai digambarkan bahwa ketika Allah duduk di atas arasnya, coba duduk tuh ya istilahnya. Kan kalau Al-Quran istilahnya istiwa, tapi ada imam dari kalangan mereka yang menjelaskan bahwa duduknya Allah di atas itu sampai terdengar ghotit, katanya begitu. Kenyataannya arasnya itu. Nah, maka hal-hal seperti ini menimbulkan dari kalangan Asy'ariyah ini tidak boleh, karena ini mujassimah bahwa Allah itu tidak boleh ditajsim, dibuat gambarkan secara punya jisim. Jadi ya memang yang paling selamat sih semua hal berkaitan dengan Allah itu hal yang gaib yang la ya'lamuhu illa hu. Jadi kalau dalam orang Asy'ari mah mukhalafatun lil hawaditsnya itu harus diterapkan banget. Jangan sampai kita mencontohkan tentang Allah dengan makhluknya. Jadi ini memang masalah-masalah akidah. Kalau kita mau toleransi, kita menganggap bahwa ini memang masalah furu'iyah yang boleh ikhtilaf. Tapi kalau memang itu dianggap sebagai usul, kan tadi saya bilang bahwa ada yang mengatakan bahwa masalah akidah itu masalah usul, tidak boleh ikhtilaf. Nah, disinilah timbul perseteruannya. Dan masing-masing merasa benar bahwa ini mujassimah, bahwa ini misalkan apa, inilah kalau kita tidak bertoleransi tinggi, ya akhirnya saling menyalahkan, saling, apalagi kalau sampai mengkafirkan dan membid'ahkan. Saya berharap dengan mengerti perbandingan mazhab ini, jangan sampai kita saling menyalahkan, terutama dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Makanya sudah sering saya katakan bahwa Imam Syafi'i membuat satu kaidah rambu-rambu dalam menanggapi khilafiyah ini. Dan katanya ra'yi sairi khata'un yahtamilu shawab, bahwa pendapatku atau pendapat mazhabku benar tapi mungkin salah. Lihat, benar artinya dia di atas syak, dzon, walaupun memang sifatnya dzon, tetap nggak yakin banget karena ada kata-kata yahtamilu khotoknya. Wa ra'yu ghairi, sementara pendapat selainku, pendapat orang lain selain mazhabku, adalah khotoun yahtamilu shawab, adalah salah tapi mungkin benar. Kalau orang lain salah dulu baru mungkin benar. Kalau kita benar dulu walaupun ada kemungkinan salah. Yang jelas menurut kita salahnya itu mungkin, tapi benarnya itu yakin, begitulah. Walaupun memang tidak sepenuhnya, artinya kita masih ada membuka ruang untuk yang lainnya, mungkin saja. Makanya banyak dipakai senjata juga oleh kalangan-kalangan tetangga sebelah, bahwa kata-kata Imam Syafi'i
idza sahhal hadits bahwa madhabi. Apabila memang ada hadis yang sahih, maka itulah madhab saya. Berarti madhab yang telah saya ambil, pendapat saya yang saya ambil sebelumnya, diganti dengan hadis tersebut. Cuma kita juga harus tahu, yang bisa mensahihkan sebuah hadis itu siapa? Yang ahlinya kan. Nggak sembarangan kita misalkan mendapatkan ini disahih, ini dhaif. Karena itulah, maka madhab itu penting sekali kita. Apakah sampai sekarang relevan? Lagi Quran dan hadis perlu dijadikan sebagai sumber acuan dalam hukum syariat. Selama itu pula kita perlu madhab. Insya Allah, apalagi dengan berkembangnya ulama-ulama dari madhab itu sendiri, yang setiap periode kan ada buku barunya. Dari dulu, dari dari Imam Syafi'i sendiri ada kitab fikih Al-Um. Terus timbul dari anak madhabnya sendiri, timbul banyak kitab-kitab fikih. Yang besar misalkan Al-Majmu'nya Nawawi, kemudian Imam Ghazali sendiri Kifayatul Akhyarnya ada, dan lain-lain sebagainya. Banyak kan kitab-kitab, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang cuma matan, khulasah, mukhtasar, atau juga sampai syarah, hasyiah, atau juga muqarrarnya. Jadi ternyata memang berkembang terus, tapi rambu-rambunya, metodologinya, cara istimbatnya itu tetap bersumber pada apa yang ditetapkan oleh Syafi'i. Itulah, maka sekarang ini untuk menjegal orang-orang madhab, mereka menggunakan dalil ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Menganggap bahwa kita bermadhab, menganut pendapat Syafi'i ini, dia dijadikan sebagai arbab, Tuhan. Yang kata istilah seperti itu maha benar dengan segala firman-Nya. Oke, kalau misalkan kiai-kiai sekarang sih kemudian oleh murid-muridnya dipatuhi tanpa reserve, silahkan kalau memang itu kenyataan salah. Misalkan dalam masalah cari keramat, juga minta-minta dari kuburan, itu boleh, silahkan. Bahwa itu kalau dia nurut ke kiai yang mengajak mereka berbuat kesyirikan, itu dianggap sebagai takhadhu ahbarahum ruhban. Sehingga apa yang dikatakan kiai maha benar. Tapi kalau misalkan kelasnya Imam Syafi'i, Aimatul Madzhab, kayaknya ini enggak cocok juga gitu. Kalau kita mengatakan bahwa kalau kita nurut Imam Syafi'i, berarti kita menganggap Imam Syafi'i sebagai Rabbun yang maha benar segala firman. Karena ini sudah teruji sekian lama, ternyata mazhab Syafi'i malah berkembang terus. Alhamdulillah. Begitu ya. Ya, kalau Ustaz. Ya. Nambah sedikit. Ya, kalau realitas sekarang ini kan semuanya ini banget ya, yang saudara kita selap. Tapi di sisi lain, saudara kita juga ada yang terlalu toleransi ya, sampai-sampai ayat-ayat tentang ukhuwah ya, ukhuwah itu ya itu akhirnya keluar yang kemarin selamat ke Bahai gitu ya. Karena itu Menteri Agama itu cucunya Kiai apa itu ya, yang terkenal gitu. Nah, mungkin ini di sini toleransi yang berlebihan kali ya, karena apa namanya menganggap ukhuwah itu. Nah, saya juga mendengar banyak ceramahnya Gus Mus ya. Gus Mus itu tentang bagaimana kita mengungkapkan sesuatu yang orang lain diyakini kebenarannya gitu. Jadi kalau kita mencela orang non-Islam, kemudian dianggap kita sebagai orang yang salah gitu. Nah, ini kalau pendapat seperti ini gimana? Seperti apa Pak Haji? Oke. Ya itulah patokannya tadi itu. Kalau dalam masalah-masalah pokok yang harus memang disalahkan,
apakah dibid'ahkan, ya tetap harus disalahkan. Makanya dalam masalah-masalah furu'iyah tadi, ra'yu shawabun yahtamilu khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu shawab, tapi dalam masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok itu harus tegas, ra'yu shawabun wa ra'yu ghairi khata'un. Apalagi berkaitan dengan jelas-jelas misalkan sekarang ini Bahaiyah atau Syiah atau Ahmadiyah yang dalam prosesnya itu memang sudah nyeleweng, sudah menyalahi, sesat. Kita harus tegas juga sesat. Walaupun untuk menyesatkan atau apalagi mentakzir itu memang kita tidak boleh menetapkan itu harus melalui satu kalau boleh dibilang persidangan juga kali ya. Nggak boleh kita semena-mena dalam menuduh seseorang. Walaupun dalam akidah, kalau pribadi silakan aja. Tapi kalau untuk melontarkan, ini yang harus teratur. Tidak boleh sembarangan. Nah sekarang ini memang masalah-masalah khilafiyah furu'iyah saja, itu kan itu banyak yang kasar, caci makinya. Itu ya untuk kita dengan mengetahui berkaitan dengan perbandingan mazhab ini, ya itu kurangilah supaya kita toleransi. Asalkan memang ranahnya itu adalah di masalah khilafiyah, furu'iyah, ijtihadiyah. Tapi kalau yang pasti sih harus disalahkan, ya kita juga harus tegas. Oke? Cukup sekian? Cukup, jazakallah. Oke. Ya. Baik. Dulur Ablah yang saya hormati, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita yang takon ki Ustaz, gimana Ustaz? Hah? Yang takon sejauh ki. Oke. Itu kita mengenal Islam mazhab kelima ya, Ibnu Taimiyah itu. Dan mazhab ini justru yang sering dipakai oleh kalangan Salafi dan lain-lain. Ini tolong diperjelas nih, mazhab Ibnu Taimiyah ini seperti apa ya? Karena kelihatannya bertentangan atau sering menyelisihi ya empat mazhab lain gitu. Teman-teman yang mempraktikkan mazhab ini kelihatannya berbeda banget dengan empat mazhab yang ada gitu. Tolong diperjelas mengenai mazhab Ibnu Taimiyah ini. Mazhab Ibnu Taimiyah berkaitan dengan syariah atau dengan akidah? Ya, kalau akidah sama ya. Mungkin mengenai dari ini ya. Seperti kan yang permasalahan kan mazhab ini kan bukan hal-hal yang usul ya, yang furu ya, ya. Nah, oke. Nah itulah justru kalau masalah-masalah furu'iyah mungkin mereka kan salah ya istilahnya ya. Walaupun mereka tidak mengakui bahwa itu sebagai madhab, tapi kalau nggak salah ada pernyataan dari Dr. Fauzan bahwa itu juga mereka menganggap diri sebagai madhab. Jadi selain madhab 4 yang besar, walaupun sebenarnya madhab 4 lagi itu turunannya, yang kecil-kecilnya. Dirinya belum madhab sekali, tapi yang memang sekarang ini bertahan dan itu yang madhab 4 ini. Nah, sekarang ini dengan berbedanya orang-orang Salafi Wahabi yang mungkin ini menganut kepada Ibnu Taimiyah yang masa selanjutnya dimotori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sekarang ini kontemporernya mungkin oleh Syekh Utsaimin dan juga Abdullah bin Baz, yang hadisnya mungkin oleh Albani. Ini mereka seakan-akan memang punya madhab sendiri. Oleh karena itu, ketika mereka mengatakan bahwa satu hukum bid'ah, mereka kan kalau dalam masalah ibadah itu, kalau enggak perintah ya nahi, kalau enggak ada perintahnya berarti bid'ah, gitu. Seperti apa? Banyak sekali salam-salaman ba'da subuh aja bid'ah. Tasbih saja itu dianggap bid'ah. Apalagi kalau kita terapkan kaidah mereka.
kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berarti kalau kita pakai tasbih saja kita bisa masuk neraka. Iya itu. Preman itu. Buat Asal tasbih. Makanya hal-hal seperti itu masalah furu'iyah ijtihadiyah. Oh. Ya kita jalan sendiri aja. Makanya kayak setelah subuh itu tetap salam-salaman. Iya, dari subuh salam-salaman boleh. Karena Dari tidak subuh ada salaman, larangan boleh. khusus kan. Tidak ada larangan bahwa misalkan Rasulullah melarang salam-salaman setelah sholat subuh misalkan. Iya, preman. Tapi itu. ada anjuran, walaupun tidak perintah, karena ini hukumnya bukan wajib lagi. Anjuran untuk bersalaman, mal muslimaini lal taqiyani fatasafa. Ghufira lahuma dzunubahum qabla an yatafarraqa, kan gitu. Bahwa Rontok. kalau dua orang bertemu kemudian dia bersalaman, maka Rontok akan dosanya. gugur dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Ya kenapa itu tidak kita gunakan gitu? Walaupun memang habis tidak sholat harus. juga ada yang buka HP nggak bid'ah kok. Hah? Iya kalau misalnya habis subuh terus habis sholat buka HP bid'ah nggak? Nah itulah justru. Kalau Namun lagi masalah salaman. beda seperti itu, itulah. Ya salaman mah bagus aja. Orang buka HP aja boleh. WC boleh. Nah justru itu masalah bid'ah sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan juga kullu bid'ah itu maksus, amil maksus, bahwa tapi di taksis dengan misalkan hadis man sanna sunnatan hasanatan. Itu jadi tidak seluruh kullu. Karena kullu itu walaupun itu adatul adatul ta'mim, tapi bisa ditaksis. Makanya dalam mazhab Syafi'i, yang menurut Syafi'i langsung, Iya, kopinya ada belum? bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, dari sisi lain ada bid'ah mamduha, ada atau mahmudah, ada juga bid'ah mazmumah. Jadi bid'ah sendiri, kalau menurut mereka kullu bid'atin dhalalah, tidak ada pembagian bid'ah karena di situ kullu itu ada tuh ta'mim. Nah, di sinilah kalau itu betul-betul kemudian dia mengatakan bahwa tasbih bid'ah, kan jawab. Tapi kalau kita tanya kepada orang-orang yang bermadzhab, Al-Buti mengatakan, kalaupun Rasulullah tidak melakukan tasbih, nggak ada tasbih, itu at-tarak laisa hujjatan. Kalau Rasulullah tidak melakukan, bukan berarti itu larangan, bukan berarti itu tidak boleh. Iya. Makanya kembali masalah-masalah khilafiyah ini, okelah kita kembali ke mazhab saja. Kalau mazhab itu luas, misalkan tadi salam-salaman atau juga tahlil atau apa gitu, itu jawabannya luas. Bahkan kalaupun misalkan itu ada perbedaan di kalangan ulama, jelaskan menurut ini dalilnya ini. Insya Allah. Jadi ini mudah-mudahan dengan kita mengenal mazhab, kita juga tidak saja dibingung karena dikatakan bid'ah Islam ini benar bid'ah. Walaupun kita bukan berarti bebas keluar dari jalan syariat gitu. Kita dituntut juga untuk kembali ngaji supaya ibadah kita juga memang sesuai dengan syariat, dengan aturan fikih. Karena fikih itu sendiri jangan sampai dikatakan bahwa itu pendapat Syafi'i. Walaupun pendapat Syafi'i, tapi dia adalah meramu dari dalil-dalil yang memang sudah disepakati di kalangan Imam Syafi'i. Pertama sekali adalah Al-Quran dan hadis. Ada qiyas, ada ijma' apalagi. Maka insya Allah kalau kita belajar fikih dalam sholatnya, dalam apanya, itu selama ini kayaknya sholat pun kita cuma sekedar ngikut orang. Ya, betul. Jadi kita bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara tangannya, bagaimana taruh ini, sehingga naruh tangan di atas dada saja, walaupun Syafi'i membolehkan misalkan
di bawah dada, tapi bukan berarti santai banget gitu. Ya. Lepas ini. Dengan bertemu. Ini tetap ada. Walaupun di bawah dada tapi enggak sampai begini ya, minimal begini. Kalaupun enggak begini. Karena kita lihat ada yang begini kan. Mana itu? Iya, justru enggak ada itu. Kita kembali. Kalau kita kembali ngaji, bagaimana seharusnya sujud? Apakah kita boleh misalkan menempelkan di betis ininya nih, sampai begitu seperti kambing, seperti anjing. Iya. Jadi itu ada larangannya khusus. Cungur, nggak masker kok, cungur. Cungur, nah itulah. Kalau bahasan-bahasan yang bersifat fikih itu insya Allah Luas ya. kalau fikih akan telaten dalil-dalilnya. Tidak sembarangan kalau nggak ada hadisnya langsung bid'ah. Padahal bisa saja ada hadis lain yang dia sendiri belum tahu atau dia menganggap bahwa itu dhaif. Tapi ya menurut mazhab Syafi'i misalkan itu lebih kuat, sahih ataupun hasan gitu. Sementara yang hadis dianggap sahih ini mungkin saja itu al-makhsus atau urida bihil khas, atau juga ada yang lebih sahih lagi sehingga hadis yang dianggap sahih itu tidak dipakai tapi menganggap yang memakai yang lebih sahih lagi, atau juga bahwa ini dimansuh dengan hadis lain misalkan. Jadi dalam kesehatan hadis, kesahihan hadis itu kita harus tahu kalau memang dia tidak mau taklid tapi harus langsung kembali ke Quran dan Sunnah, harus tahu makhsus, harus nasikh, mansukh, harus tahu sahih, tingkatan hadisnya sahih, dhaif, hasan, maudhu dan lain sebagainya. Itu anwa'ul hadisnya. Kemudian juga sabiq lahiq. Mana dulu antara hadis itu dengan hadis lain? Karena hadis itu ratusan ribu. Maka kalau kita berdasarkan satu hadis kemudian memvonis bid'ah, nah ini kacau. Iya. Benar. Oke? Baik. Clear. Minggu depan izin. Berarti minggu depan bahas syahadat ya? Minggu depan insya Allah wajib subti. Oh, Minggu selanjutnya insya Allah Ustaz Subhan. Minggu selanjutnya Ustaz Sahlani. Ini jadwal dari Fred ini, Ustaz Sahlani. Oh, jadi per Mohon minggu. dicatat. Setelah Ustaz Sahlani, Syarif, Pak. Ustaz Syarifullah. Balik, baru setelah itu balik ke saya, insya Allah. Luar biasa. Itu jadwal yang kita. Ustaz Ubaidillah Ansar belum ya? Kesuwen. Saya cuma provokator aja, men.